cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada sebuah kabar buruk yang beredar di kalangan aktivis gerakan masyarakat sipil. Beredar informasi bahwa di organisasi bernama Sindikasi berlangsung perkosaan dan kekerasan seks yang didiamkan selama 2 tahun. Sindikasi adalah singkatan dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Sebagaimana terbaca dari namanya, organisasi ini terdiri dari para aktivis muda yang terlibat dalam dunia media. Mereka bukan kalangan yang tidak memiliki kepekaan terhadap isu-isu eksploitasi perempuan. Sebaliknya, mereka justru dikenal sebagai organisasi anak muda yang tajam bicara soal hak asasi manusia. Mereka lazim memperjuangkan hak perempuan. Jadi ketika sekarang di organisasi ini diduga ada kekerasan seks yang bahkan didiamkan selama 2 tahun, ini pasti perlu menjadi perhatian bersama. Kabar ini meledak gara-gara beredarnya sebuah tweet dari akun anonim yang menuduh ketua sindikasi, seorang perempuan aktivis, mendiamkan kasus kekerasan seks yang dilakukan oleh kekasih si ketua itu yang pernah dilaporkan 2 tahun lalu. Jadi pada 2018, si penulis tweet memang pernah menyebarkan email berisi tuduhan tentang kekerasan seks tersebut. Namun email itu hanya beredar di kalangan internal organisasi dan mungkin di kalangan nama-nama yang cukup mengenal sindikasi. Penulis email itu juga tidak dapat dikenali identitasnya. Namun nampaknya dia adalah korban dari tindak kekerasan tersebut. Dia menggunakan alamat email sindikasi sebagai alamat pengirim yang menunjukkan dia memang orang dalam sindikasi. Tapi jati dirinya ketika itu tidak pernah terungkap. Saat itu dilakukan investigasi internal yang berujung pada kesimpulan bahwa tuduhan tidak dapat dibuktikan. Semua pihak yang ditanya tidak bisa menunjukkan bukti yang jelas bahwa kekerasan seks memang terjadi. Pengurus sindikasi juga menyatakan mereka membuka semacam kotak aduan, tapi tidak ada satu orang pun yang mengirimkan aduan untuk memperkuat tuduhan tersebut. Kini 2 tahun kemudian, si penulis email menggunakan Twitter. Sebenarnya tweet pada awal Juli semula ditujukan sebagai sekedar sindiran kepada tweet ketua sindikasi. Kebetulan si ketua memuji sebuah laporan investigatif hasil kolaborasi Tirto ID dan Jakarta Post tentang dugaan adanya pencabulan di gereja. Si penulis tweet kemudian menyindir bahwa si ketua hanya peduli pada kekerasan seksual di luar organisasinya, tapi menutup-nutupi kasus kekerasan seksual di dalam sindikasi sendiri. Isi tweetnya, "Terus kapan lo bakal ungkap kasus predator seks lo sendiri, sindikasi? Apa karena pelakunya adalah pacar lo sendiri, sehingga lo diem selama ini? Korbannya lebih dari 1." Tweet itu tentu saja menggegerkan dunia pergerakan. Majelis Pertimbangan Organisasi atau MPO Sindikasi pun turun tangan. Mereka membentuk tim investigasi dengan melibatkan LBH Apik, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, SafeNet, serta mantan Ketua Komnas Perempuan periode 2015-2019 Azriana Manalu. Baru bekerja 1-2 hari pada 29 Juli, MPO mengeluarkan pernyataan tentang langkah-langkah yang diambil terkait dengan kasus tersebut. Dalam surat tersebut dinyatakan MPO menonaktifkan si ketua dan pria yang dituduh melakukan kekerasan seks dari kerja-kerja organisasi. MPO juga menyatakan bahwa kasus dugaan seks belum atau tidak terbukti. Namun dikatakan mengingat kemungkinan adanya pembuktian baru kekerasan seks, MPO membuka kembali kasus ini dan berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai selesai dan korban mendapatkan keadilan. Selain itu, walau dalam bahasa yang sangat samar, MPO menyatakan bahwa ditemukan fakta-fakta lain kasus yang berbeda yang menunjukkan telah terjadi kekerasan gender dan pelanggaran etika organisasi pada pihak yang dituduhkan. Agar fair harus dikatakan di sini, MPO tidak menyatakan memang terjadi perkosaan. MPO menyatakan terbukti ada kekerasan gender. MPO juga menyatakan ada pembuktian baru kekerasan seks. MPO juga menonaktifkan si ketua dan pria yang dituduh sebagai pelaku.
Bisa dibilang kalimat-kalimat itu sendiri sudah menunjukkan bahwa tuduhan si penulis tweet bukannya mengada-ada. Dan bahwa itu semua baru ditemukan 2 tahun setelah pengaduan dan kini kembali ditindaklanjuti setelah kicauan itu menyebar di ruang publik, sekedar mengkonfirmasi bahwa kekerasan seks bisa terjadi di mana-mana dan akan terus terjadi karena pihak-pihak yang bisa menghentikannya memilih diam. Kekerasan seks adalah sebuah kejahatan senyap yang bahkan saat ini pun ketika Anda menyaksikan video ini bisa terjadi di lingkungan yang Anda kenal. Di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di transportasi publik, di pesantren, di gereja, atau di lingkungan terdekat Anda. Kekerasan seks adalah kejahatan yang sulit dibuktikan. Kekerasan seks tentu saja memiliki banyak derajat, dari memegang-megang tubuh korban, memaksa cium, sampai bahkan perkosaan yang melibatkan penetrasi. Dalam derajat yang manapun, kekerasan seks itu adalah hal yang harus dihentikan. Ada banyak kondisi yang menyebabkan kekerasan seks terus berlangsung. Pertama, pembuktian terhadap semua hal itu sulit diperoleh. Apalagi pelakunya kemungkinan besar melakukan aksinya tidak di hadapan banyak orang. Dalam banyak kasus, pelaku dengan mudah menyatakan tuduhan itu sekedar karangan. Atau bahkan menyatakan bahwa itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Kedua, si korban sendiri cenderung untuk tidak ingin mengungkapkannya kepada banyak orang. Bisa jadi karena takut, karena merasa berposisi lemah di hadapan pelaku, atau malu karena merasa dirinya hina dan nista, malu karena merasa akan disudutkan, dan merasa orang tidak akan percaya. Ketiga, si pelaku seringkali adalah orang yang dikenal baik oleh lingkungan di mana korban berada. Si pelaku bisa saja adalah seorang pria yang berposisi penting, memiliki kekuasaan dan pengaruh, atau dianggap berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, orang-orang seringkali mendiamkan, baik karena takut atau sekedar tidak nyaman saja. Lingkungan diam karena merasa perkosaan adalah sebuah tindakan buruk yang mengganggu keharmonisan hubungan. Dan ini wajar sebenarnya. Ada semacam ketidaknyamanan perasaan ketika kita mendengar bahwa salah seorang kerabat atau kawan atau orang yang kita kenal adalah penjahat yang memangsa orang yang juga kita kenal. Karena itu salah satu mekanisme untuk menjaga keseimbangan perasaan itu adalah dengan tidak percaya atau berharap bahwa itu sebenarnya tidak terjadi. Misalnya, ketika kita mendengar bahwa salah seorang rekan kerja kita memperkosa rekan kerja yang lain, kita sangat mungkin berusaha meyakinkan diri kita bahwa itu sebenarnya sekedar perilaku seks suka sama suka, tapi kemudian menjadi besar karena si korban dikecewakan misalnya. Sikap tidak adil ini akan menjadi-jadi ketika si korban misalnya memang memiliki penampilan menarik, sering berpakaian yang dianggap mengundang atau memiliki perilaku yang manja atau permisif. Karena kombinasi itulah kejahatan seks bisa terus berlangsung, bisa terus berulang tanpa dicegah. Pencegahan sebenarnya bisa dilakukan, tapi orang tidak mau melakukannya. Padahal korban harus menanggung penderitaan yang bisa sangat menghancurkan. Korban akan merasa tercemar, depresi, frustrasi, ketakutan, trauma, dan bahkan membenci orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, si pelaku ketika merasa tidak ada perlawanan dan tidak ada sanksi dikenakan padanya, akan melanjutkan aksinya. Dan sangat mungkin akan terjadi eskalasi intensitas kekerasan. Apalagi ketika si pelaku misalnya memperoleh peningkatan posisi dan kuasa di lingkungannya. Kejahatan seksnya akan semakin serius dan menjadi-jadi, dan korbannya pun akan semakin banyak. Karena itu lingkungan tidak pernah boleh membiarkan, bersikap melindungi, bersikap toleran terhadap setiap indikasi terjadinya kekerasan seks di sekitar mereka. Kita semua harus responsif. Bila ada pengaduan, hal yang harus kita lakukan adalah berpihak pada si pengadu. Tentu saja ada kemungkinan si pengadu bohong, tapi sebelum ia terbukti bohong, seharusnya kita menganggap pengaduan itu mungkin benar. Kekerasan seksual
perkosaan adalah kejahatan. Dan itu sangat mungkin terjadi pada Anda, pada anak Anda, pada istri Anda, pada saudara Anda, pada teman Anda, atau pada jutaan orang pada hari ini. Ini semua harus dihentikan, harus dilawan. Gunakan terus akal sehat. Dengan akal sehat, banyak perempuan akan selamat. Menyendiri itu bukan kesepian. Saya menjelajah sendiri bukan berarti telinga saya sepi. Alam tak pernah habis menghasilkan suara-suara indah. Angin, gesekan daun, hingga suara yang ada di dalam pikiran saya pun menyumbang nada. Setiap ruang memiliki atmosfer bunyi. Kemanapun saya pergi, suara-suara ini menyumbang emosi. Suara dalam perjalanan di bumi parayangan ini menyadarkan saya tentang budaya yang harus terus kita jaga di tengah kemajuan zaman. Sejauh apapun dan kemanapun kita melangkah, jangan pernah melupakan akar budaya bangsa kita. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa masih banyak dari mereka yang berdedikasi sepenuhnya untuk warisan budaya bangsa. Bertahan, bahkan mengenalkan kreasi hasil bumi tanah Sunda ini kepada dunia. Memang, selalu ada pelajaran dalam setiap langkah perjalanan di bumi parayangan. Indah tak hanya pada alamnya, juga pada nada suaranya.